ada kalimat bijak dari masa lalu untuk kita hari ini. Di pinggiran kota Busrah yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah dan suka membantu tetangganya. Namun, di balik kebaikannya itu, Ahmad menyimpan sebuah keresahan yang tak terlihat. Suatu hari, Ahmad mendapat kabar bahwa sahabatnya sedang sakit parah. Ia berniat menjenguk, tapi tiba-tiba teringat ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Ahmad pun memutuskan untuk menunda kunjungannya. Hari berganti hari, kesibukan Ahmad semakin menyita waktunya. Tanpa disadari, ia telah melupakan niatnya untuk menjenguk sang sahabat. Ketika akhirnya teringat, Ahmad hanya mengangkat bahu dan berkata dalam hati, sudahlah, mungkin lain waktu saja. Di lain kesempatan, Ahmad tanpa sengaja melihat tetangganya yang sudah tua kesulitan membawa belanjaan yang berat. Hati kecilnya berbisik untuk membantu, namun ia mengabaikannya dan terus berjalan. Biar saja, pasti ada orang lain yang akan membantunya, pikir Ahmad. Tanpa Ahmad sadari, hatinya mulai menjadi keras. Ia tidak lagi merasakan dorongan untuk berbuat kebaikan seperti dulu. Bahkan ketika melakukan kesalahan, Ahmad tidak merasa bersalah atau menyesal. Suatu malam, Ahmad bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih. Lelaki itu menatapnya dengan sorot mata yang teduh, namun penuh makna. "Wahai Ahmad," ujar sang lelaki, "tahukah engkau bahwa hatimu telah mati?" Ahmad terkejut mendengar perkataan itu. "Apa maksudmu, wahai orang tua yang bijak?" tanyanya dengan nada bingung. Lelaki tua itu tersenyum lembut dan berkata, "Sebagian daripada tanda matinya hati, yaitu tidak merasa sedih karena tertinggalnya suatu amal kebaikan, juga tidak menyesal jika melakukan suatu dosa." Kata-kata itu menghantam kesadaran Ahmad. Ia teringat akan sikapnya belakangan ini yang acuh tak acuh terhadap kesempatan berbuat baik dan tidak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Ahmad terbangun dari mimpinya dengan keringat bercucuran. Ia merenungi makna mimpi itu sepanjang malam. Keesokan harinya, Ahmad bertekad untuk mengubah sikapnya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menjenguk sahabatnya yang sakit. Meski terlambat, Ahmad meminta maaf dan merawat sahabatnya dengan penuh perhatian. Ia juga mulai lebih peka terhadap kesulitan orang-orang di sekitarnya. Ketika melihat tetangga tua yang kesulitan membawa belanjaan, Ahmad segera menghampiri dan menawarkan bantuan. Senyum tulus di wajah sang tetangga membuat hati Ahmad terasa hangat. Hari demi hari, Ahmad berusaha memperbaiki diri. Ia mulai merasakan kembali kebahagiaan ketika berbuat baik dan merasa sedih jika melewatkan kesempatan beramal. Ketika melakukan kesalahan, Ahmad segera memohon ampun dan berusaha memperbaikinya. Perubahan sikap Ahmad tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka melihat Ahmad kembali menjadi sosok yang peduli dan berhati lembut seperti dulu. Kisah Ahmad ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelembutan hati. Seperti kata orang bijak, sebagian daripada tanda matinya hati, yaitu tidak merasa sedih karena tertinggalnya suatu amal kebaikan, juga tidak menyesal jika melakukan suatu dosa. Hikmah yang dapat kita petik dari quote tersebut adalah bahwa hati yang hidup akan selalu terdorong untuk berbuat kebaikan dan merasa sedih jika melewatkannya. Hati yang hidup juga akan merasa bersalah dan menyesal ketika melakukan kesalahan, mendorong kita untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri. Menjaga kelembutan hati bukanlah perkara mudah di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Namun, dengan selalu mengingat Allah dan berusaha peka terhadap kesempatan berbuat baik, kita dapat memelihara kehidupan hati kita. Semoga kisah Ahmad ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati agar tetap hidup dan peka. Dengan hati yang hidup, insya Allah kita akan senantiasa berada di jalan kebaikan dan mendapat ridhonya. Terima kasih dan sampai jumpa pada kalimat bijak berikutnya.